Hai teman-teman semua, selamat siang. Kita berjumpa kembali di vlog hari ini. Mari teman-teman kita menyimpan hasil panen liar dan juga hasil beli sayuran di ladang orang Norway. Semoga teman-teman semua dimanapun berada waspada dan bahagia. Yuk teman-teman, langsung saja kita proses sayurannya bersama-sama. Minggu ini di rumahnya kita itu banyak sekali buncis-buncis kacang-kacangan teman-teman. Jadi hari ini kita mau membekukan buncis yang kita beli dari ladang. Sebelum kita bekukan, ini buncisnya dicuci bersih dan nyucinya itu enggak hanya satu kali. Yang satu kali itu dicuci langsung dibuang airnya, dicuci buang airnya lalu direndam. Dan saya suka ngerendam buncisnya itu pakai garam. Nah, biar itu yang ulat-ulat kecil atau apalah atau tanah itu pada mati, pada keluar dari sayurnya. Kemudian kita tiriskan. Selanjutnya buncisnya kita masukkan ke air yang mendidih dan airnya dikasih garam juga. Setelah buncisnya masuk ke air yang mendidih, kita aduk-aduk. Ini ngerebusnya itu cukup dicelup-celupkan saja, tergantung kalian sukanya bagaimana cara ngerebus buncisnya ya. Kemudian buncisnya kita angkat, kita tiriskan, kita masukkan ke air yang paling dingin. Jadi itu buncisnya marem teman-teman. Kemudian ditiriskan sampai dingin dulu ya. Kemudian setelah buncisnya dingin, kita masukkan ke plastik, kita pisah-pisah menjadi bagian bungkus, berapa bungkus gitu. Nah, yang terakhir kita masukkan buncisnya di dalam kulkas. Jadi sudah siap untuk menyambut musim winter. Oh iya, ini sayur yang kita bekukan ini tergantung teman-teman. Kalau kita ngambilnya seminggu 3 kali, jadi sayur bekunya nggak sampai musim salju tiba. Nah, yang di sebelah sini direkod 2 hari setelah kita belusukan sambil olahraga nyari sayuran liar, dan ini sudah dibersihkan teman-teman. Yang ku maksud belum dicuci tapi sudah dipotong-potong, dibersihkan yang nggak perlu dibuang. Jamur yang putih ini cepet banget rusak teman-teman, bener nggak bisa tahan lama. Jadi jamur putih ini sama seperti porcini. Jadi ini dia hasilnya, dan sisanya ini dia jamur putihnya rusak teman-teman, bener-bener rusak. Nah, keesokan harinya kita pergi keluar kota, jadi saya nggak ada waktu untuk bersihin jamur yang kita petik. Kita keluar kota itu ngantar anak baik tandingan bola. 1,5 jam dari kota kita tinggal, jadi pulang pergi itu 2 jam. Dan keesokan harinya, jadi itu 2 hari berturut-turut setelah kita petik jamur teman-teman. Dan perginya itu pagi-pagi, jam 6 pagi itu sudah keluar dari rumah, sampai rumah malam jam 6, jam 7 malam gitu. Keesokan harinya juga sama, jadi itu sudah capek mau bersihin jamur. 2 hari kemudian jamur yang putih rusak. Sekarang jam 6 sore. Selanjutnya kita mau belanja di toko Asia, tapi saya nggak bikin vlog ya teman-teman ya. Ini kita mau buang di belakang sana, itu di belakang rumah sana. Selanjutnya kita cuci jamur langka, jamur emas 20 karat. Jadi ini jamur harta karun teman-teman. Nah, cara mencucinya sama seperti sayur buncis, dicuci, direndam pakai garam. Dan saya memasak jamurnya itu sederhana, pakai bawang putih, bawang merah, garam, lada, atau bahkan cabai. Nah, orang-orang yang ngambil jamur kuning ini cara memasaknya itu berbeda-beda teman-teman. Cara menyimpan juga beda. Ada direbus saja langsung dimakan, ada dioseng-oseng sama mentega, cuman mentega aja ada yang masaknya nggak dicuci ada. Jadi itu tergantung selera masing-masing ya. Ada orang menyimpan jamur ini untuk musim winter, itu caranya itu dikasih garam, dikasih cuka biar tahan lama gitu. Kalau kita enggak, kita langsung dimasak kan, dibekukan gitu. Nanti kalau kita butuh gitu tinggal ngambil. Nah, hari ini kita masak 2 menu sekaligus dari buncis kacang-kacangan. Tak lupa jamur kuningnya diikutin teman-teman. Kalau kita masak seperti ini untuk makan malam ya.
Jadi makan pagi, makan siang itu kita nggak makan seperti ini. Nah, kalau makan pagi, Pak Su itu bikin sendiri teman-teman. Tahun ini belum bikin sarapan buat Pak Su. Aduh, ini istri apa ini? Istri apa ini nggak pernah bikin sarapan, suami nggak pernah bikin makan siang, suamiku bikin sendiri teman-teman. Dibikinin juga beliau nggak mau, beliau lebih suka bikin sendiri. Sarapannya yogurt, kacang-kacangan, buah, terus oat itu loh. Nah, kalau anak lanang makannya susu, cracker, kadang yogurt, tergantung, tinggal ngambil sendiri. Nah, anakku itu tahun ini itu bikin sendiri teman-teman. Alhamdulillah, tahun-tahun sebelumnya saya bikinin, di tahun ini dia milih bikin sendiri, alhamdulillah. Nah, kalau makan siang itu ya roti sama perlengkapan untuk makan roti yang kita belanja-belanja itu loh, yang ada di supermarket itu. Jadi itu makan nasi, makan mie itu hanya makan daging itu hanya untuk makan malam saja. Jadi kita masak jamurnya itu satu panenan langsung dimasak semua. Nah, setelah dimasak kemudian didinginkan, lalu dipisah-pisahkan di dalam plastik, kemudian kita bekukan. Nah, ini dibekukan ini nggak bisa tahan lama, karena saya masak sekalian itu biar enak gitu. Seayah-ayah tinggal ngambil. Kalau dibekukan itu kan tahan lama. Nah, jamur kantaran ini bisa tahan sampai 1 tahun kalau dibekukan. Kalau yang dimasak ini nggak lama. Seayah-ayah itu tadi kadang seminggu kita ngambil 3 kali, dicampur-campur, karena jamurnya itu kalau dimasak mimpes tinggal sedikit. Nah, kalau jamur enggak dimasak itu bisa tahan lama. Kalau kantaral ini setahun minimal. Kalau yang porcini dibekukan itu minimal 6 bulan atau 5 bulan, tergantung orangnya ya, tergantung kita masing-masing mau berapa lama, terserah ya, karena kan itu kembali ke diri kita masing-masing. Dan kita makan jamur yang baru saja dimasak sama jamur yang sudah menjadi blendrang, jamur yang di sayur sudah beberapa hari, itu teksturnya, rasanya, aromanya itu lebih enak yang sayurnya sudah beberapa hari sudah di blendrang teman-teman. Apalagi jamur blendrangnya dicampur dengan sayuran yang lain, bener-bener enak. Jadi itu masaknya nggak usah pakai penyedap lain, itu nggak usah pakai jamur ini saja, kantarel saja. Nah, jamur kantarel ini aromanya banyak sekali, aromanya enak, kuat, teksturnya lebih enak dari porcini. Jadi saya lebih marem panen jamur kantarel lalu dibekukan di sayur, lalu dibikin bendrang, terus dicampur dengan sayuran lain. Jadi aroma sayurnya nikmat, rasanya juga seperti makan bendrang daging. Ada orang nyari jamur dan bilang ke orang-orang di sekitarnya itu melarang atau nggak boleh, jangan gitu, jamurnya jangan dicuci, kalau mau dimasak cukup dibersihin gitu. Jadi itu nggak usah dicuci teman-teman. Saya nggak bisa, oh iya aku cuman gitu saja, tapi saya tetap aja dicuci. Nggak bisa, kalau nggak dicuci itu nggak tegel makan. Dan tak ketinggalan kita rendam sampai 30 menitan. Nah, setiap nyuci sayuran itu saya pakai air dingin, dan di Norway itu airnya itu dingin, super segar bener, karena air di Norway itu terkenal airnya bagus. Nah, itu apa itu namanya yang Amerika itu loh, artis apa itu namanya, anaknya si Chris Jenner itu airnya dari Norway teman-teman. Botolnya ada di rumah-rumahnya ada. Nggak semua ya kota-kota Norway itu airnya dingin sekali, sejuk. Kalau di kota kita tinggal, bener teman-teman, airnya itu sejuk sekali. Jadi kalau di luar panas terus masuk minum air dari keran, marem. Tapi airnya kalau kita buka keran, airnya harus dibuang dulu untuk beberapa, terus sudah dingin terus kita minum gitu, karena air yang pertama itu kan nggak bagus. Nah, kita sudah beberapa kali ke sebelah selatan Norway itu, kita nginep di hotel, kita nginep di rumah, diminum itu nggak marem. Di sini tuh bener-bener airnya dingin banget. Jadi tergantung letak wilayahnya bagaimana, karena di Norway itu kan banyak sekali pegunungan. Nah, itu tadi kita masak dan menyimpan hasil dari hutan dan juga hasil dari ladangnya. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah berteman dengan keluarga Muda Norway. Ha det bra. Semoga kalian semua sehat-sehat dan juga bahagia selalu ya.